Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya 180 22043 Ridwan Fauzan Doifullah. Kemudian ada 180 21013 Fahmi Farizal Fauzi. Kemudian ada Rizal Zafi Utama, ada Christopher Nathanael, Erlinta, dan Reza Priyatna. Lanjut. Jadi di sini kita akan mempresentasikan distribusi beta yang sudah kelompok kami buat, yang mana isinya itu mencakup latar belakang, dasar proses, dan sifat distribusi, kemudian ada rumus dan parameter distribusi, kurva distribusi, dan contoh kasus dan aplikasi dari distribusi ini. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya ada latar belakang, dasar proses, dan sifat distribusi. Bisa lanjut. Mungkin ini bisa dijelasin sama Reja untuk saat ini. Open mic dulu, aja. Ya, jadi untuk distribusi beta sendiri merupakan suatu distribusi kontinu dengan rentang misal 0,1 dan terdiri dari dua parameter. Di sini ada parameter dari alfa dan beta. Kemudian dari penggunaan paling umum untuk distribusi beta sendiri yaitu memodelkan ketidakpastian mengenai probabilitas keberhasilan dari eksperimen acak, seperti eksperimen koin yang tidak seimbang bobotnya, eksperimen mengenai kegagalan mesin-mesin listrik dalam rentang waktu tertentu, dan sebagainya. Distribusi beta digunakan dalam berbagai konteks untuk menggambarkan dan menganalisis distribusi probabilitas dari variabel acak yang terbatas dalam interval tersebut. Ya, lanjut, Bang. Di next slide aja, Bang. Ini Oke. di gue udah di oke. Oke. Oke, selanjutnya perbedaan distribusi beta dengan distribusi normal. Jadi distribusi beta dan distribusi normal itu memiliki kemiripan, akan tetapi sebenarnya terdapat perbedaan. Jadi kedua distribusi ini tidak sama. Nah, perbedaan-perbedaannya itu bisa diukur dari ada 3 yang bakal dikasih tahu. Yang pertama itu ada parameter. Kalau di distribusi beta itu rentangnya terbatas pada interval 0 sampai 1. Sedangkan kan pada distribusi normal seperti yang kita ketahui rentangnya dia ada di semua bilangan real. Kemudian yang pertama ada parameter. Maksud saya yang kedua, karena tadi yang pertama udah di interval, yang kedua ada parameter. Parameter untuk distribusi beta sendiri itu pakai alfa sama beta, sedangkan pada distribusi normal itu nggak pakai alfa sama beta. Kemudian yang ketiga ada letak modus. Kalau di distribusi beta, letak modusnya itu ada rumusnya sebenarnya. Mungkin nanti bakal dijabarin di slide lainnya. Akan tetapi untuk distribusi normal, seperti yang kita ketahui, nilai modusnya itu terdapat pada rentang nilai rata-rata atau meannya. Nah, kemudian juga di distribusi beta, itu penggunaannya lebih sesuai ketika variabel acak terbatas dalam interval 0 sampai 1 dan berkaitan dengan probabilitas atau proporsi. Sebaliknya, distribusi normal itu lebih sesuai ketika data terdistribusi normal dan rentangnya itu ada pada seluruh bilangan real. Lanjut, Bang. Oke, selanjutnya ada bagian rumus dan parameter distribusi. Untuk parameternya sendiri ada alfa dan beta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk rumusnya sendiri, fungsi beta itu didefinisikan sebagai integral dari batas bawah 0 sampai batas atas 1 X pangkat alfa minus 1 dikalikan dengan 1 minus X dipangkatin dengan beta minus 1 dx. Atau juga bisa dengan perkalian antara fungsi gamma alfa dengan fungsi gamma beta dibagi dengan fungsi gamma alfa ditambahkan dengan fungsi gamma beta. Oke. Untuk distribusi betanya sendiri didefinisikan sebagai fx sama dengan 1 per fungsi beta seperti yang udah dijelaskan tadi, fungsi betanya dikalikan dengan x pangkat alfa minus 1 dikalikan dengan 1 minus x
dipangkatkan dengan beta min 1 dengan rentang X itu pada 0 sampai dengan 1. Dan fx akan bernilai 0 ketika X-nya itu tidak berada dalam rentang tersebut. Untuk mean dan variansinya sendiri akan dijelaskan oleh Erlinta. Silakan. Bisa lanjut aja dulu Bang ke slide selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai kurva distribusi. Bang, selanjutnya. Untuk kurva distribusi ini sendiri bisa dilihat dari bisa ditentukan dari parameter-parameter sebelumnya, yakni bisa dilihat dari alfa dan beta. Jika nilai alfanya lebih besar dari nilai betanya, maka bisa kita lihat pada kurva, dia akan menunjukkan kalau kurva akan cenderung miring ke kanan. Lalu jika nilai alfa lebih kecil daripada beta, bisa dilihat kalau kurva akan cenderung miring ke kiri. Namun jika nilai alfa akan sama dengan nilai beta, kita akan lihat kalau kurva akan berbentuk simetris. Boleh lanjut, Bang? Eh, pada pada nilai alfa alfa beta alfa alfa sama dengan beta, eh, pada gambar kurva dicontohkan jika alfa sama dengan 3 itu nilainya lebih besar daripada alfa beta sama dengan 2, alfa beta sama dengan 3 akan menunjukkan bentuk kurva yang lebih tinggi, juga cenderung lebih ramping. Lalu pada nilai distribusi alfa sama dengan beta sama dengan 1, itu bentuk kurvanya akan berbentuk garis seperti pada PPT, yakni garis Y sama dengan 1. Kemudian di sini ada contoh kasus dan aplikasi. Boleh dilanjut. Contoh soal dan aplikasinya ada suatu merek televisi tertentu ini membutuhkan perbaikan selama tahun pertama pemakaiannya yang merupakan suatu kubah acak berdistribusi beta dengan alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Kemudian, berapakah peluang paling sedikit 90% televisi baru merek tersebut akan terjual dalam tahun pertama pemakaiannya? Jadi di sini kita udah mengetahui nilai alfa, beta, dan si peluangnya yaitu 90% atau 0,9. Kalau kita pakai yang pengertian yang sebelumnya, berarti ini fx itu sama dengan gamma alfa plus beta per gamma alfa gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1. Kemudian kita turunkan 9 per 10 sama dengan gamma 3 plus 2 per gamma 3 gamma 2 dikali, ini harusnya ada kurang 81 per 100, tapi itu di bawah udah ditulis, jadi 81 per 100 dikali 110. Terus habis itu diselesaikan gamanya jadi 9 per jadi apa? Jadi 5 min 1 faktorial per 3 min 1 faktorial dikali 2 min 1 faktorial. Kemudian dikali 81 per 100 dikali 1 per 10 diselesaikan, lalu hasilnya 0,972 atau 97,2%. Untuk peluang paling sedikit 90% itu harusnya baru akan terjual dalam tahun pertama ini. Mungkin sekalian menutupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.